Pemirsa, Flight Data Recorder atau FDR merupakan komponen yang merekam seluruh data teknis pesawat dan termasuk ketinggian, kecepatan, dan putaran mesin pesawat. Dan alat ini memiliki rekam dari data pesawat. Sementara Cockpit Voice Recorder atau CVR adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan baik di kokpit pembicaraan pramugari maupun komunikasi pilot dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit dan memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Sementara Cockpit Voice Recorder atau CVR adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan, baik di kokpit pembicaraan pramugari maupun komunikasi pilot dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit dan memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Kotak hitam pesawat atau black box menjadi komponen yang vital dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat termasuk Sriwijaya SJ182. Dan berikut informasi terkait black box pesawat. Black box atau kotak hitam pesawat umumnya terdapat di bagian belakang pesawat. Terdapat dua komponen kotak hitam, yaitu Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat penerbangan, ada Pak Cepi Hakim. Selamat pagi Pak Cepi. Selamat pagi, selamat pagi. Pak Cepi, ini jika titik jatuhnya sudah ditemukan, kemudian dari black box juga memang informasi dari lapangan memang sinyalnya sudah terbaca begitu. Apakah memang black box ini merupakan bisa menjadi kunci penyebab dari terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini? Iya, salah satu kunci sumber utama investigasi penyebab kecelakaan pesawat terbang itu akan diperoleh dari black box ini. Karena data-data penerbangan, manuver pesawat sesaat atau beberapa menit sebelum terjadinya kecelakaan bisa direkam, bisa dibaca, dan begitu pula komunikasi antara pilot dengan co-pilot, dengan pilot dengan air traffic controller. Jadi dari data suara dan dari data penerbangan akan diperoleh kesimpulan sementara penyebab terjadinya kecelakaan. Tentunya hal ini harus dianalisis lebih jauh dengan mendiskusikannya dengan para ahli, ya, para pilot senior, para investigator yang profesional, dengan pihak pabrik, dengan data-data awal sementara yang sudah dikumpulkan, sehingga akan dicapai nanti sebuah kesimpulan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah biasanya disebutkan yang satu ini berkontribusi, yang kedua ini berkontribusi, yang ketiga ini. Semua akan berkumpul, terakumulasi, berkontribusi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Dan biasanya final result ini diikuti dengan rekomendasi yang ditujukan kepada institusi terkait dari temuan kesimpulan penyebab kecelakaan. Dengan tujuan akhirnya adalah agar kecelakaan pesawat terbang yang penyebabnya seperti yang ditemukan itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Jadi intinya adalah seperti itu. Baik, Pak Cepi, perlu analisis yang kuat untuk membaca begitu data dari black box ini sehingga memang diketahui begitu penyebab dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Kemudian berapa lama untuk menganalisis pihak-pihak terkait ini untuk bisa menentukan atau hasilnya dan disampaikan kepada masyarakat? Ya, tidak ada time frame, ya, tidak ada tenggang waktu yang bisa ditentukan di awalnya. Tergantung dari analisis dan temuan-temuan yang
ditemukan oleh para investigator ini. Karena data-data awal yang sementara ini sudah dikumpulkan, itu bisa menjadi kesimpulan-kesimpulan awal. Itu sebabnya nanti KNKT atau Badan Penyelidik terjadinya kecelakaan pesawat terbang dimanapun, biasanya membagi ini kepada publik, mengumumkan kepada publik dalam 3 tahap. Yaitu tahap pertama yang disebut sebagai preliminary report, ya. Jadi hasil awal sementara temuan dari penyelidikan kecelakaan ini. Kemudian apabila ada yang berkembang yang menuntut untuk diumumkan, itu akan diumumkan lagi, dan terakhir merupakan final result. Dan final result ini atau kesimpulan akhir inilah yang kemudian diumumkan ke publik dan dibagikan pada instansi institusi yang terkait dengan tujuan tadi agar kecelakaan pesawat terbang dengan penyebab yang sejenis tidak terulang kembali. Baik, kemudian ini institusi terkait mana saja yang dilibatkan untuk bisa menyimpulkan penyebab dari kecelakaan pesawat ini, Pak Cepi? Ya, itu tergantung kebutuhan yang dilihat oleh oleh tim investigator, ya. Investigasi ini dipimpin oleh seorang pimpinan, biasanya dipimpin oleh kepala KNKT, dan terdiri dari investigator dari banyak disiplin, ya. Ada ahli engine, ada ahli aircraft structure, ada ahli cuaca, ada ahli macam. Nah, apabila dalam pembahasan, dalam diskusi yang mendalam tentang hal ini, kemudian diperlukan ahli-ahli lain, itu biasanya juga diundang oleh pihak KNKT. Tetapi yang pasti adalah ya, Otoritas Penerbangan Nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pasti terlibat di sana, perwakilan pabrik, perwakilan operator, dalam hal ini Sriwijaya Airlines, dan saksi mata, kepolisian yang mempunyai data, Basarnas yang ada data-data awal, itu semua dikumpulkan agar kesimpulan yang dicapai nanti betul-betul sebuah kesimpulan yang komprehensif dan mengacu kepada rujukan-rujukan yang relatif lengkap, begitu. Baik, oke. Pak Cepi, kita mungkin kalau untuk menyimpulkan untuk dugaan awal ini masih sangat cepat karena memang untuk penemuan black box dan untuk membacanya juga tadi Anda bilang memang tidak ada waktu yang pasti untuk bisa menentukan penyebab kecelakaan ini, begitu. Untuk sementara Pak Cepi ini mungkin dari kita bisa Pak Cepi kemudian baca begitu dari apakah faktor cuaca juga bisa menjadi penyebab juga selain memang black box ini untuk data-data dan lain sebagainya untuk bisa membaca dari penyebab kecelakaan, Pak Cepi. Faktor apa saja yang bisa mendukung? Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mendukung dalam membantu diskusi di KNKT. Tetapi ada pesan kan, don't jump to conclusion. Jangan melompat ke kesimpulan dulu. Kalau melompat kan bisa jatuh nanti. Jadi kesimpulan-kesimpulan awal boleh, analisis-analisis yang ya tanda petik spekulatif boleh, dan itu semua memang diperlukan karena kalau memang ada analisis-analisis awal, kesimpulan-kesimpulan awal oleh para ahli, oleh para pengamat, itu bagus saya pikir untuk diberikan kepada KNKT, dan saya yakin KNKT akan dengan senang hati menerima karena bahan-bahan itu akan menjadi bahan rujukan dalam menganalisis lebih jauh. Tentu saja dari temuan di black box yang derajat akurasinya relatif lebih tinggi, maka temuan awal, analisis awal, konklusi awal itu pun nanti akan mengerucut pada satu kesimpulan yang menyeluruh sifatnya. Baik, kemudian Pak Cepi, kemudian kalau untuk presentasinya, kemudian untuk menentukan penyebab ini, apakah black box ini juga menjadikan komponen paling besar untuk bisa menentukan penyebab kecelakaan? Salah satu faktor utama dalam konteks penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang adalah black box. Karena dari black box inilah para investigator itu mendapatkan data-data yang akurat, ya, dalam tanda petik, ya, dengan relatively itu akurasi dari black box itu jauh lebih tinggi. Karena black box itu begini sebenarnya, ya, gampangannya, ya, black box itu seperti CD lah, seperti DVD lah gitu, ya. Jadi waktu membacanya itu dimasukin di player misalnya.
yang di player, sehingga nanti akan terlihat yang terjadi 30 menit terakhir sebelum terjadinya kecelakaan. Ya, ekstrimnya analoginya tuh seperti itu, sehingga ada display, ada bisa di playback lah kasarannya seperti itu. Walaupun tidak seperti itu sebenarnya, ya, terlalu teknis untuk dijelaskan, tetapi analoginya seperti DVD lah, dimasukin ke player, kemudian playback, itu akan terlihat semuanya. Semuanya dalam pengertian apa sebenarnya yang dikerjakan, apa yang dihadapi oleh pilot pada waktu itu, dan apa yang dikerjakannya, dan apa yang terjadi dari manuver pesawat terbang maupun kondisi pesawat itu sendiri. Apakah itu kondisi mesin atau manuver dari pesawat itu yang dapat ditampilkan dari instrumen pesawat. Ya, ada flight instrument, ada engine instrument, dan ada supporting instrument lainnya yang itu memerlukan analisis tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli dalam menginvestigasi penyebab kecelakaan. Baik, oke. Pak Cepi, ini kalau untuk black box begitu ada FDR dan juga CVR begitu. FDR ini juga membaca dari kecepatan dan juga ketinggian dari pesawat sebelum terjadi kecelakaan begitu. Kalau untuk ada tidak persamaan data begitu dari black box ini dengan memang data-data yang sudah kita tahu begitu dari ATC, ada perubahan jalur yang kemudian balik arah sebelum pesawat itu jatuh. Ada tidak sih persamaan dari black box dan juga ketinggian yang dibaca dari ATC? Ya, itu nanti akan diuji ya. Data-data air traffic control kan suara dan di radar ya, kalau ada recording di radar. Itu nanti akan dicocokkan apakah benar begitu. Tetapi yang harus diketahui di sini, black box itu data yang origin dari pesawat itu sendiri. Jadi derajat realitasnya, realisme, derajat kebenarannya, derajat akurasinya itu jauh lebih tinggi dari di black box, karena black box ini merekod apa yang memang terjadi di pesawat itu sebelum terjadinya kecelakaan. Bahwa ada pembicaraan dengan air traffic control, bahwa ada record dari tracking radar dan sebagainya, itu nanti akan dicocokin dengan data yang ada di black box, yang diperoleh dari black box. Apakah itu flight data, apakah itu cockpit voice-nya. Baik, kemudian Pak Cepi, setelah memang ada analisis yang kuat terkait black box ini, apakah memang nanti hasilnya perlu dipublikasikan? Oh, harus dipublikasikan. Ya, itu biasanya diumumkan karena itu hak publik untuk mengetahui ya. Tentu saja KNKT sudah mempunyai prosedur standar dalam konteks mempublikasikan hasil-hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang. KNKT juga mempunyai website sekira yang setiap orang bisa buka kok itu. Dan itu terbuka, itu adalah bahan-bahan yang terbuka. Dan itu adalah standar operasional dari Badan Penyelidikan Penyebab Kecelakaan Pesawat Terbang. Dan tujuannya memang adalah menyebarluaskan untuk terutama para stakeholder penerbangan agar bisa memperoleh lesson learned dari hasil penyelidikan itu, agar bisa memperoleh pelajaran dari apa sebenarnya yang terjadi pada setiap kecelakaan. Baik. Terima kasih Pak Cepi Hakim, pengamat penerbangan atas waktunya. Nanti juga kita akan kembali menghubungi Anda terkait mungkin ada temuan-temuan terbaru lagi untuk hari ini. Terima kasih Pak Cepi atas informasinya.